warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kembali di video kali ini Madia akan menganalisa satu akun di mana di akun ini dia mencoba untuk menjelaskan atau berargumen tentang perdebatan oleh Ustadz Nandar dan Pendeta Merawali ya. Kalau kita lihat di sini dia tampilkan beberapa postingan dan berargumen yang sebaliknya gitu loh dari fakta yang sebenarnya. Oke, mari kita simak aja. Oke. Tetapi Allah mewajibkan itu. Allah mewajibkan ketika musuh sudah dengan sangat lenggang kangkung membantai saudara kita, menguasai tanah air kita, menghancurkan masjid-masjid kita. Oke, di sini kita coba untuk langsung aja menganalisa akun ini ya, yang mencoba dia berargumen tentang perdebatan tersebut. Oke, go. Guys, kali ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar dan mereaction video dari Pendeta Muriwali, di mana di video itu saya melihat dia men-skak atau mematikan argumentasi dari Ustadz Nandar. Tapi sebelumnya, mari kita melihat terlebih dahulu argumentasi dari Ustadz Nandar tentang bagaimana katanya Alkitab menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Oke, di sini Madia akan coba dulu menanggapin dari beberapa hari yang lalu perdebatan Nandar dan Pendeta Merawali tersebut. Semula saya berharap pendeta tersebut menanggapin dan menyanggah materi yang disampaikan oleh Ustadz Nandar tersebut, sehingga menjadi pembahasan keilmuan yang cukup berkualitas apabila itu materi dijawab, dibantah atau disanggah oleh pendeta tersebut. Tapi ya begitulah lucu dan anehnya, yang dibahas malah masalah teknis gitu loh, masalah teknis yang sebenarnya nggak penting lagi, nggak perlu dibahas lagi masalah itu, karena sudah sangat cukup jelas dari jawaban dari Pak Nandar, dari Ustadz Nandar tersebut, bahwa keyakinan Islam itu dalam posisi menengah. Artinya sudah sangat jelas posisinya tidak menyalahkan, tidak juga membenarkan. Karena mengapa? Karena Al-Quran juga tidak menyalahkan 100%. Alkitab tersebut juga tidak membenarkan 100%. Jadi sangat cukup jelas posisi Nandar, Ustadz Nandar pada saat itu sangat jelas. Jadi kalau saya nilai, malah pendeta ini mencoba lari, takut lah kalau dikatakan, lebih dia takut untuk membahas materi yang disampaikan oleh Ustadz Nandar tersebut gitu loh. Makanya saya juga bingung, sekelas pendeta itu kok masalah teknis yang begitu malah disampaikan, karena sikap Islam sangat cukup jelas sudah. Apa ya coba ya nih yang dia mau ganjal lagi apa, coba lihat. Dijawab semua sudah. Posisi Islam dalam hal ini mengenai ajaran kitab-kitab suci sebelum Islam itu sudah diakuin. Bahkan dalam ajaran Islam itu termasuk rukun iman yang ketiga, percaya pada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Itu harus beriman orang Islam gitu loh. Harus beriman kepada kitab tersebut, meyakini sepenuh hati. Akan tetapi dalam Islam juga yang bagaimana kitab yang diimani dan diyakini adalah itu tentunya ada ciri-ciri atau tanda-tanda informasi yang diberikan oleh Al-Quran, berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad
dalam ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Oke, kita langsung aja menjawab dan berargumen mengenai orang ini. Yo. Mari kita lihat bersama-sama videonya. Ya, saya akan katakan bahwa menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146, firman Tuhan katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tentu ini adalah pengenalan yang sangat intens, ya. Orang tua mengenali anak-anaknya adalah pengenalan yang sungguh sangat dekat. Nah, inilah yang mendasari saya, inilah yang melatar belakangi saya selama belasan tahun saya hidup dan berkehidupan dengan Alkitab Bapak sejak kelas 1 SMP. SMP itu kan masih polos-polosnya, harusnya saya sudah menjadi Kristen. Akan tetapi saya lebih Kristen daripada orang Kristen, kata Jakir Naik. Ya, silakan. Ya. Oke Bapak. Nah, saya cari, saya eksplorasi Alkitab, ya, saya dapati di dalam Sir Hasirim pasal ke-5 ayat ke-10, di situ disebutkan di dalam bahasa Ibrani, Dodi cahwe adu dagul mere papa. Nah, ini bahasa Ibraninya Pak. Sir Hasirim pasal 5 ayat ke-10. Kalau saya lihat, komparasikan dengan Alkitab berbahasa Arab versi pendek, Habibi abiyadu ahmaru mu'lamu baina robuah. Kalau di dalam terjemahan LAI, ya, kekasihku kulitnya putih bersih kemerah-merahan mencolok di antara selak seorang, 10.000 orang. Ya. Oke, saya di sini nanggapin dulu ya mengenai argumen dari Pak Ustadz Nandar ini. Kalau saya lihat pendeta ini sudah mulai rada takut gitu loh, rada nggak berani memasuki materi yang disampaikan oleh Ustadz Nandar, sehingga dia mencari celah, mencari bantahan agar menghindari masuk ke dalam materi itu gitu loh. Ya, nanti kita simak aja, karena dia takut untuk berdebat dengan Ustadz Nandar karena melihat kualitas Pak Nandar ini yang bisa menguasai bahasa Ibrani dan Yunani, maka pendeta ini khawatir dan takut gitu loh. Coba kita lihat nanti dia bagaimana dia untuk mencari alasan sehingga tidak berani masuk ke materi yang disampaikan oleh Ustadz Nandar tersebut. Oke, go. Dan saya berusaha mengidentifikasi, ini kan premis mayor. Ternyata premis minornya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dari perjalanan Al-Ahdu Al-Qadim, perjanjian baru, perjanjian lama mohon maaf, sampai dengan Al-Ahdu Al-Jadid, perjanjian baru, ya, tidak ada satupun manusia yang kulitnya putih bersih kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang kecuali Nabi Muhammad SAW, Bapak. Dan ini umat Islam mengenalnya dalam peristiwa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, di mana Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan, ya, menginvasi kota Mekah tanpa ada setetes darah pun yang tertumpah di dalam penaklukan kota Mekah ini. Dan kalau kita melihat, Bapak mungkin nanti bisa melengkapi sana keilmuannya dengan membeli atau membaca buku Sirah Nabawiyah. Di halaman-halaman terakhir ada sub khusus tentang ciri karakteristik Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu sosok ganteng, lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Ya, kulitnya itu putih kemerah-merahan, Bapak. Dan saya melihat ayat ke-10, ayat ke-11, ke-12, 13 itu adalah ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ke-16-nya mengidentifikasi Bapak Hikomam Takim Wehullah Muhammadim Jiduti Wazirrai Benok Yerusalem. Ya. Teman-teman mengatakan itu Muhammadim Nandar, bukan Muhammadim. Ya. Setelah saya cross check, ya, itu kan hurufnya terdiri dari mem. Sebentar ya, ini yang ada maksud berarti itu Kidung Agung 5 ayat 16 mungkin yang ada Muhammadimnya. Jadi
premis mayornya kan ayat 10 itu, clue-nya Ya. 11, 12, 13. Ya. Dan ayat ke-16-nya premis minornya. Ya. Begitu. Ya. Oke. Nah, coba kita lihat. Pendeta ini sudah berani tadi menanyakan sesuatu mengenai materi yang disampaikan oleh Ustadz Nandar. Toh tiba-tiba dia mencari pengayelan atau pelarian diri dengan membahas masalah teknis yang ditanyakan dasar dari patokan dalam Alkitab itu dihubungkan ke Pak Nandar itu kembali gitu loh. Jadi untuk apa diskusi kalau takut begini gitu loh. Kalau begini-begini terus ya nggak ada ketemunya diskusi. Terus kalau mending dari awal tadi langsung ditanyakan. Jadi stop berdiskusi tanpa harus melihat dari uraian Pak Nandar, tanpa harus mendengarkan apa yang disampaikan Pak Nandar. Toh pendetanya juga takut, nggak berani menjawab gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Imam Takim Yahullah Muhammadin Cetuti Wajarai bin Jerusalem. Di situ tuh bukan Mahmadin, akan tetapi Muhammadin. Ini terbukti ketika saya mentranslate kata mem, head, mem, dalet itu Muhammad bukan Mahmad. Ya, kalau kita melihat di kamus Ibrani Inggris itu mem, head, mem, dalet itu Muhammad Bapak. Begitu. Terima kasih, mungkin Bapak menanggapi terlebih dahulu. Kita sudah melihat bersama argumentasi daripada Ustadz Nandar. Ia mengambil dari surah Al-Baqarah atau surat Al-Baqarah yang menjadi dasar utamanya. Dan kalau kita perhatikan juga katanya ketika ia mengeksplorasi Alkitab, ia menemukan di dalam Kidung Agung pasalnya yang kelima ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Di sana katanya ada premis mayor dan ada premis minor. Kalau kita perhatikan teknik dari Ustadz Nandar ini, ia mengklaim menjadi dasarnya dari Al-Quran dan ia mengutip ayat Alkitab supaya apa? Seolah-olah atau seakan-akan argumentasinya itu menjadi kuat. Memang argumentasi semacam ini perlu. Kita harus Oke. Kan seharusnya kalau memang itu nilainya cukup kuat dari Ustadz Nandar, seharusnya Anda juga seharusnya jawab. Kalau memang Anda bisa jawab, bantu jawab pendeta tersebut. Tapi Anda hanya berargumen begini yang tidak ada solusinya. Seharusnya ini kan suatu perdebatan. Kalau memang Anda juga mampu untuk membela pendeta tersebut, seharusnya Anda jawab, bukan hanya membuat pencitraan untuk penggiringan opini yang jawabannya nggak jelas, melantur. Coba saya lihat dengar jawaban Anda ini dari akun ini ya. Oke. dan kita harus mengutip sesuatu yang kita yakini benar keadaannya. Tapi nanti kita akan lihat berikutnya bagaimana argumentasi daripada Ustadz Nandar ini. Iya, mau tanggapan yang ringan atau yang langsung berat? mau tanggapan yang ringan atau yang langsung berat? Bapak silakan, saya sudah berdebat dengan pendeta Torosofi STH MTH. Oh gitu. Tetapi banyak ngambang. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan jawab yang tepat, yang dapat memuaskan keyakinan teman-teman dari terima kasih. Ini saya kasih yang ringan tetapi nggak usah ditanggapi ya. Kemudian nanti saya kasih yang berat, itu yang harus ditanggapi ya. Ya. Jadi gini. Anda berkata bahwa lebih tepatnya tadi itu apa? Bukan Muhammadim tetapi apa? Menurut Anda tadi apa? Muhammadim? Halo? Halo? Ya. Ya, kalau Muhammadim. Ya. Ya, tapi sebetulnya di sana tertulis kan Muhammadim ya. Itu lengkapnya itu Hiko Mam Takim Wakulo Muhammadim, kan begitu ya. Jadi ini bisa diperdebatkan, silakan saja. Tetapi intinya bukan itu sekarang ya. Yang saya mau tanya. Oke, saya tanggapin dulu mengenai pendeta ini. Nah, kita sudah dengarkan tadi, dia mencoba masuk ke materi dengan masuk ke Kidung Agung yang membahas tentang Ingko Mahmadim tersebut. Nah, tapi tiba-tiba dia mencoba melarikan diri dari posisi materi itu gitu loh. Mari kita simak bagaimana dia mencoba untuk menghindari masuk ke materi yang pokok yang disampaikan oleh Ustadz Nandar, dan kemudian malah lari ke hal teknis. Ke hal teknis yang sebenarnya tidak perlu.
kalau sudah dalam posisi seperti ini, seharusnya sebelum dari awal, sebelum dilemparkan materi oleh Ustadz Nandar, itu sudah dibahas. Dan ini pun sebenarnya menunjukkan ketidakkonsekuenan, kurang fair dong, ketidak konsisten pendeta ini. Di posisi lain dia sudah membahas materi tentang Kidung Agung dengan Muhammadim. Kemudian di posisi lain dia mencoba untuk lari dari hal teknis atau dari hal materi menuju hal-hal teknis. Coba kita dengar hal teknis yang dicoba dimajukan atau disampaikan oleh pendeta ini untuk menghindari masuk ke materi Pak Ustadz Nandar tersebut. Anda akan mengutip dari Alkitab, bukan begitu, untuk membenarkan bahwa Nabi Anda itu sudah dinubuatkan, kan begitu ya, mencari semacam justification ya, justifikasi dari Alkitab, kan begitu ya. Jadi pertanyaan fundamental sebetulnya yang perlu Anda perhatikan ya dari saya adalah, sebelum Anda mengutip Alkitab, terlebih dahulu Anda harus melihat Alkitab itu sebagai satu standar, sebagai satu indikator yang bisa dipercaya, yang bisa dirujuk untuk membenarkan klaim Anda, kan begitu ya? Jelas ya? Nah, maka indikator atau standar ini mestinya itu haruslah sesuatu yang memang bisa dipercaya, layak dipercaya, kan begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda cukup mempercayai Alkitab sebagai satu standar yang bisa Anda pakai untuk kemudian Anda rujuk dan membenarkan klaim Anda bahwa memang itu bagian yang Anda rujuk tadi itu menubuatkan tentang Nabi Anda. Begitu. Jadi Anda harus menjawab ini, apakah Anda percaya Alkitab adalah standar yang bisa dirujuk begitu? Ini pertanyaan saya. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Sepertinya pertanyaan Bapak ini mengutip dari atau hampir senada dengan pertanyaan Pak Lamsen Naibaho yang pernah bertanya. Saya tidak mengutip dia. Justru ini teknik saya. Ini saya kasih informasi sedikit ya. Mungkin Anda akan berhadapan dan kaget dengan saya hari ini karena tidak akan berhadapan dengan argumentasi-argumentasi yang mungkin saudara sedang dengar di luar, ya, adu bukti, adu data. Saya justru mempertanyakan standar Anda, ya. Jadi metode saya ini namanya metode Van Dilian, presupposisi Van Dilian. Itu yang saya akan terus gali dari Anda. Oke, nah kemudian kita sudah lihat dari pendeta ini, dia menggunakan metode presupposisi, ya kan, membuat hal-hal teknis di luar dari materi untuk membantah suatu keterangan atau argumen dari Pak Nandar. Yang sebenarnya lebih etis, hal yang seperti ini disampaikan sejak dari awal gitu loh. Jadi kalau sejak dari awal masuk ke dalam materi tidak perlu dilanjutkan kalau sudah hal seperti ini sudah di masa lain. Tapi ini ketidakperan, ini menunjukkan ketidakperan pendeta gitu loh. Seharusnya kenapa tidak sejak dari awal dibahas gitu loh, hal-hal teknis seperti ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Memang Anda bisa mempertahankan klaim-klaim Anda dengan satu standar indikator yang memang layak dipercaya, itu saya akan menerima klaim Anda. Tetapi kalau tidak bisa dipertahankan, maka saudara saya ajak melihat bagaimana pemahaman saya terhadap Alkitab yang saya punya. Nah, itu jadinya nanti begitu ya. Jadi silakan. Jadi saya tidak mengutip siapa-siapa. Anda silakan saja sekarang menjawab saya, apakah Anda percaya kepada Alkitab sebagai satu standar yang Anda bisa rujuk? Oke. Nah, di sini Pak Pendeta meminta kepada Ustadz Nandar menunjukkan standar motivasinya, standar indikator yang harus terpenuhi. Apakah posisi Alkitab itu bagaimana? Akan kita dengar nanti dari Ustadz Pak Nandar menjawabnya, dan bagaimana nanti sikap dari pendeta ini. Saya yakin dia tetap menghindarin walaupun sudah dijawab oleh Ustadz Nandar posisi dalam hal ini adalah Islam mengenai kitab Alkitab, baik kitab Taurat maupun Injil, sudah dijawab. Saya yakin tetap pendeta ini tetap menghindarin.
debat karena dia sudah takut duluan. Makanya hal-hal indikator seperti ini disampaikan kepada Ustadz Nandar. Kita lanjut dulu. Membenarkan klaim Anda terhadap Nabi Anda begitu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Di awal sudah saya sampaikan ya, surat Al-Baqarah ayat 146 di mana di situ katakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab mereka mengenali ya Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya, kalau begitu Maka di dalam bahkan sebentar ini waktu saya untuk menjawab pertanyaan Bapak ya. Ya, silakan. Ya, bahkan di dalam surat Al-A'raf itu yajidunahu maktuban fi Taurat wal Injil. Ya, nama Nabi Muhammad SAW itu termaktub, tertulis di dalam Taurat dan Injil. Inilah yang melatar belakangi saya mengeksplorasi Alkitab. Kalau Bapak bertanya apakah Anda percaya Alkitab, saya percaya dengan Al-Quran saya. Saya percaya dengan firman Tuhan di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tertulis termaktub di dalam Alkitab. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Oleh karenanya di awal tadi saya mengatakan Bapak bisa menguasai bahasa Ibrani. Nah, ini berkorelasi untuk kita mengulik, menggali bahasa asli Alkitab yang dimana di situ disebutkan ikromam takim yahullah Muhammadin jetuti wajarrahi benot Yerusalem. Saya sudah jelas. Jadi pertanyaan saya belum terjawab. Pertanyaan saya adalah karena Anda merujuk di Al-Quran Anda kan, di Al-Quran Anda membenarkan bahwa di Alkitab pun itu berbicara tentang Nabi Muhammad kan begitu. Maka pertanyaan saya, apakah Anda percaya kepada Alkitab? Itu penting sekali kan. Anda kan merujuk di Alkitab begitu. Jadi apakah Anda percaya dengan Alkitab yang Anda rujuk begitu? Oke, di sini Madia akan menambahkan Pak Ustadz Nandar bahwa di dalam Islam itu ada rukun iman yang ketiga. Rukun iman ketiga itu adalah percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah, yaitu kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Permasalahannya yang harus digarisbawahi atau yang harus disorot, kitab-kitab suci tersebut di tangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau Kristen itu bagaimana kondisinya sekarang? Itu yang jadi pertanyaan yang perlu jadi garis bawahin. Nah, dalam menyikapi posisi kitab-kitab itu sekarang di tangan orang-orang yang Nasrani, orang-orang Yahudi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan pedoman atau petunjuk mengenai isi Alkitab itu dan sikap seorang Muslim itu bagaimana menyikapinya itu akan dijawab. Maka dan inilah jawaban dalam posisi ini seperti Ustadz Nandar sampaikan. Ini saya lanjutkan. Ayo. Halo. Halo? Ya. Jadi apakah Anda percaya dengan Saya ulangi, mohon maaf tadi mikrofonnya kepencet. Ya. Jadi apakah gini loh, jadi gini. Anda kan merujuk di Al-Quran Anda tadi kan ya. Di situ membenarkan bahwa di Alkitab itu Nabi Anda pun dibicarakan di sana kan begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda percaya dengan Alkitab atau tidak? Itu penting sekali karena Anda merujuk kepada Alkitab. Ya. Oke, jadi saya kira jawab saya butuh jawaban. Ada asbabun nuzul, sedangkan di dalam hadis itu ada asbabul wurud. Nah, saya akan menjelaskan kepada Bapak ya. Pertanyaan Bapak itu hampir serupa atau bisa ya dijawab dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah didatangi, bukan Nabi Muhammad SAW, Umar kalau tidak salah itu. Umar pernah didatangi oleh orang-orang Yahudi atau orang Nasrani membawa Alkitab begitu. Nah, ketika Umar membaca, ketika Umar memegang itu, maka Umar mengadu kepada Rasulullah SAW, ya.
terkait didatanginya Umar oleh orang-orang ahlul kitab dan menginjili Umar begitu. Kata Rasulullah SAW, janganlah engkau membenarkan apa yang mereka terima atau mereka pegang, dan jangan pula engkau mendustakan. Ya, ini kan sikap pertengahan. Artinya apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-79, fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hada min indillah. Ya. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Ya sudah, sudah. Halo. Ya, halo. Bahwa itu memang sudah dipalsu. Akan tetapi ada ayat yang memang masih terjaga begitu. Mungkin salah satu antaranya adalah tentang buatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab. Begitu Bapak. Sekarang kita melihat jawaban daripada Pak Muriwali. Kalau kita perhatikan jawaban dari Pak Muriwali, kelihatannya sangat menohok dan skakmat ya. Karena kalau kita perhatikan di sana, yang pertama saya lihat Pak Muriwali tidak mengikuti pola pikir yang sudah dibuat oleh Ustadz Nandar. Ia mengobrak-abrik apa yang dipikirkan oleh Ustadz Nandar itu sendiri. Yang kedua yang saya lihat dari bagian ini adalah kita bisa melihat bahwa Ustadz Nandar tadi mengambil dasar dari Al-Quran, surat Al-Baqarah, dan ia merujuk kepada Alkitab. Artinya bahwa rujukan ini dia percayai. Ketika Pak Muriwali bertanya, apakah kamu meyakini akan rujukanmu terhadap Alkitab, suatu standar yang bisa dipakai sebagai rujukan? Lucu ya jawabannya daripada Ustadz Nandar ini, katanya nggak percaya. Nah, ngapain kamu merujuk kepada Alkitab? Oke, saya harus garis bawahi dari orang yang bernama Rizky ini, akun ini. Tadi saya sudah disimak semua apa yang disampaikan oleh Ustadz Nandar, dan itu sudah merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW bagaimana bersikap kepada ahli kitab yang bertanya tentang posisi kitab sucinya tersebut. Nah, tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Ustadz Nandar bahwa posisi orang Islam pada saat itu tidak membenarkan, tidak juga menyalahkan. Itu artinya di dalam kitab Injil tersebut masih ada juga kebenaran, tapi juga banyak juga perubahan-perubahan. Itu loh. Itu yang perlu Anda ketahui ya. Jadi ini orang Rizky ini asal bicara nih, asal nyiplak, menyalahkan langsung posisi Ustadz Nandar dalam menyikapi perdebatan dengan Pendeta Murawali. Kita coba ini ternyata dia tidak bisa menganalisa perdebatan tersebut. Sudah sangat jelas dalam hadis tadi, posisi Islam dalam posisi ini tidak membenarkan tapi tidak menyalahkan terhadap kitab-kitab suci, baik itu Taurat maupun Injil. Tapi ini yang salah nih, Pak akun Rizky ini, coba kita lihat. Tidak percaya bahwa Alkitab itu suatu standar kebenaran yang bisa diambil atau dikutip atau dirujuk ke sana. Mari kita lihat lanjutan dari penjelasan dari Pak Muriwali. Itu jawaban saya. Ini jadi gini ya. Anda merujuk Alkitab ya, merujuk kepada Alkitab, ternyata tidak berani dengan 100% dengan yakin mengatakan itu adalah standar, itu adalah firman Tuhan, standar indikator yang bisa saya rujukkan. Anda tidak berani itu. Sebetulnya di sini Anda sudah lemah ya. Anda merujuk ke Justru itu, saya akan jawab dulu ya. Justru itu Al-Quran itu datang Pak Pendeta Murawali untuk meluruskan, untuk membenarkan atau membetulkan ini loh hal-hal yang benar dalam kitab Anda itu, ini loh yang benar. Makanya pada saat sejarahnya ini terjadi pada saat Yesus atau Nabi Isa itu masih kecil, dia dibawa ke para rahib-rahib Yahudi yang berkumpul pada masa itu. Padahal usia Yesus ini baru 6 tahun kurang lebih, antara 6 tahun sampai 10 tahun. Tapi dia mendengar
bahwa perbincangan para rohib-rohib bangsa Yahudi pada masa itu dalam berbicara kitab Taurat, dia mengatakan, oh ini tidak benar, langsung menjawab. Yesus pada saat itu langsung berbicara, langsung mampu untuk membantah, meluruskan, menjawab apa-apa yang disampaikan oleh rahib-rahib di bangsa Yahudi pada masa itu. Nah, itu menandakan apa? Menandakan bahwa kitab Taurat pun pada saat itu dikoreksi oleh Yesus. Kitab Taurat pun dikoreksi oleh Yesus pada masa itu. Para rahib-rahib bermusyawarah, rahib-rahib Yahudi, dan kebetulan pada saat itu Yesus atau Isa ini dibawa ke ruangan yang para rahib-rahib itu berdiskusi, dan pada saat itu mendengarlah Yesus, maka Yesus pun berkata, ini yang benar di dalam kitab Taurat. Anak seusia 6 sampai 10 tahun kurang lebih. Itu ada termuat di dalam kitab. Termuat dalam berita sejarah itu, dalam hadis, dalam kitab-kitab tersebut. Nah, itu menandakan bagaimana? Itu menandakan bahwa ada pelurusan-pelurusan, ada yang salah gitu loh. Nah, sekarang coba Anda tanya pada saat itu, posisi seperti itu, apakah kitab Taurat itu salah? Bisa dipercaya? Tentunya bisa, tapi harus ada ya, kalau ada yang disalahgunakan itu yang diluruskan. Nah, begitu juga dengan Islam ini. Indikator yang Pak Pendeta sampaikan kepada Ustadz Nandar itu bukan berarti tidak mempercayain, tapi bukan juga menolak. Itu sudah dijawab kok, sudah sangat jelas posisinya dalam hal ini gitu loh. Tapi karena Pak Pendeta ini cuman takut masuk ke materi yang disampaikan oleh Pak Nandar, maka dia mau kabur dari jalan indikator-indikator untuk masalah kitab suci. Kan sudah dijelas posisi Islam ini, tidak mau membenarkan, tidak juga menyalahkan. Mengapa tidak dibenarkan 100%? Karena ada isi kitab tersebut yang dibuat salah gitu loh, yang disalahin, yang tidak benar, yang masih kontradiksi, dan itu sudah bisa dibuktikan kontradisinya, benturannya dengan ayat-ayat yang lain gitu loh. Oke, mari kita kembali ke materi dari argumen orang ini. Yang Anda tidak sungguh-sungguh yakin apa itu benar, dan terbukti tadi di bagian akhir Anda berkata ada yang palsu, ada yang benar, dan yang Anda bilang yang masih dipelihara itu adalah bagian yang menubuatkan tentang Nabi Muhammad, itu masih asli, Anda bilang begitu ya. Kita sudah melihat bersama ya, ini makin ngaco sekali ya. Di sini kita bisa melihat Ustadz Nandar mengatakan bahwa ada bagian yang palsu, ada bagian yang asli yang masih dipelihara. Ini pimplan betul ini. Argumentasi semacam ini sering kita dengar ya, bahwa apa? Alkitab katanya dipalsukan. Nah, dalam bagian ini katanya Alkitab sebagian dipalsukan dan sebagian ada yang dipelihara keasliannya. Nah, kalau Alkitab itu palsu, untuk apa kita ngotot bahwa di dalam Alkitab itu Nabi Muhammad yang diagung-agungkan sama mereka itu ditulis di sana? Untuk apa kita mengakui? Sedangkan kita berkata Alkitab itu palsu. Oke, ini dia langsung jawab aja ya. Yang dimaksud dalam Islam itu dipalsukan adalah ada bagian ayat-ayat yang dirubah dengan ditulis dari tangan manusia itu sendiri gitu loh. Itu ada bagian ayat-ayat yang udah dirubah, tidak sesuai lagi dengan firman Allah. Itu yang perlu Anda ketahui ya. Nah, mengenai nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab yang disampaikan oleh Ustadz Panandar pun itu perlu digali kembali, perlu dibahas. Makanya justru ini sebenarnya memerlukan pembahasan dari para pendeta juga, bagaimana dia membantah, bagaimana dia membenarkan, apakah dia menerima atau menolak, itu dibantah seharusnya. Karena ini pun sebenarnya di dalam Islam hanya menjelaskan bahwa kenubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab itu ada termuat gitu loh. Walaupun harus digali kembali di dalam materi itu gitu loh. Kebenarannya pun harus dibuktikan juga sebenarnya gitu loh. Tapi buktinya ternyata belum masuk ke materi, Pendeta Murawali sudah ngabur, sudah takut. Nah, mengenai argumen Anda mengatakan
Mengapa harus belajar pada kitab yang sudah dipalsukan, harus merujuk kepada kitab yang dipalsukan? Kan sudah terjawab, yang dipalsukan tidak semua dalam Alkitab itu, gitu loh. Dalam Injil tersebut tidak semua palsu, tidak semua dirubah-rubah, tidak semua. Ada ayat-ayat yang masih murni, masih baik, masih benar, itu ada. Tapi ada ayat-ayat yang memang sudah dirubah-rubah, gitu loh. Itu. Nah, yang perlu Anda garis bawahi, standar dari Injil atau Taurat ini tinggal dikombinasikan aja atau disandingkan aja antara Taurat dengan Injil. Kira-kira kan Taurat sama Injil itu ajarannya satu jalur, serumpun. Bahkan Nabi Yesus itu meneruskan ajaran Taurat. Nah, kalau dalam kitab Injil itu ada benturan dengan isi kitab Taurat, dalam pengajarannya, dalam apa-apa saja, dalam syariat, dalam hukum-hukum yang termuat dalam kitab Taurat, tapi berbenturan dengan isi di kitab Injil, maka itu indikasi kuat bahwa ada yang dipalsukan di situ, ada yang dirubah-rubah. Itu yang perlu digali sebenarnya, itu yang dimaksud Islam, ayat-ayat seperti itu yang dipalsukan, gitu loh. Bukan semua. Jadi menindaklanjuti karena hal nubuat ini tidak terlalu hal pokok di dalam konsep ketuhanan maupun konsep materi dalam Alkitab, karena juga perlu dikorelasikan dalam hal ini sejarah kenabian Muhammad, maka itu juga tidak bisa dijadikan hal-hal yang utama. Makanya itu indikasi kebenaran dalam nubuatan Nabi Muhammad SAW masih bisa dibuktikan, gitu loh. Karena apa? Karena itu tidak bisa dirujuk langsung ke nabinya, karena pada saat itu nabinya belum lahir, gitu loh, dan lama sekali. Makanya indikasi-indikasi kenubuatan itu juga sangat kuat kebenarannya. Oke, kita lanjut dulu ya. Alkitab itu menguntungkan, baru kita mengatakan di sana ada nubuatan. Tapi kalau tidak menguntungkan, kita bilang wah itu sebagian palsu dan sebagian ada yang asli. Ini argumen atau klaim yang kosong. Jadi ini loh saya kasih tahu. Secara ilmiah itu, kalau mau akademik mau ilmiah itu, untuk membuat satu klaim yang Anda betul-betul klaim sebagai 100% benar, ya. Dan saya menganggap klaim Anda ini 100% benar, bahwa Alkitab khususnya Kidung Agung pasal 5 ayat 10 dan seterusnya sampai ayat yang ke-16 itu menubuatkan Nabi Muhammad, dan Anda itu klaim dengan sangat yakin, dengan 100% yakin begitu. Nah, untuk klaim yang Anda buat 100% yakin, Anda mesti berdiri di atas satu standar yang Anda juga harus yakin itu 100% benar. Kalau tidak, Anda membuat satu klaim yang pasti di satu sisi, tapi dengan menggunakan standar yang goyang di satu sisi. Ini kelemahan Anda. Secara ilmiah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yuk silakan bicara dengan ahli-ahli, ya, profesor, orang akademik akan ditertawakan. Kalau standarmu masih yang ragu-ragukan, sebagian asli, sebagian palsu, lalu kemudian dia begitu berani mengatakan, mengenai ini saya yakin 100% bahwa Nabi saya dinubuatkan dalam Alkitab. Sedangkan Alkitab sendiri Anda anggap ada palsu, ada benar, kan begitu. Jadi tidak bisa, ya, Anda akan ditertawakan secara ilmiah, secara akademik, begitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang Anda harus sekarang pikirkan. Anda tadi berkata sebagian palsu sudah dipalsukan, sebagian itu benar, kan begitu. Sekarang kalau saya menantang Anda, misalnya ya, kalau saya menantang Anda untuk menunjukkan kepada saya mana yang asli, bagian Alkitab yang asli, mana bagian Alkitab yang palsu, itu ada suara-suara, Mas Nandar, ada suara-suara itu. Ya. Sudah. Ya, tolong ditenangkan dulu ya, Mas. Santai aja, Mas. Ya. Santai aja. Jadi gini. Jadi sangat santai, ya, Pak. Gini. Jadi ini yang kedua ya. Jadi Anda berkata sebagian asli, sebagian palsu. Kalau saya misalnya sekarang ini saya menantang Anda ya untuk menunjukkan, mendata secara utuh dan lengkap
mana Alkitab yang asli, bagian Alkitab yang asli, mana teks yang palsu, Anda akan keteteran luar biasa. Ini yang pertama. Oke, saya langsung jawab aja dulu dari pendeta Murawali ini. Untuk membuktikan di Alkitab tersebut mana yang asli dan mana yang palsu, isinya itu, ayat-ayatnya itu, tinggal dikorelasikan dengan kitab Taurat yang masih asli. Isinya dikorelasikan, ajarannya dikorelasikan, konsep ketuhanannya dikorelasikan. Apabila itu melenceng dari konsep ketuhanan, konsep pengajaran, konsep hukum-hukum yang dijalankan pada kitab Nabi Musa, maka indikasi pemalsuan itu sangat cukup kuat. Terserah mana di antara itu yang mana yang dikalahkan gitu loh. Apakah kitab Taurat atau kitab Injil. Nah itu terutama konsep ketuhanannya, cek di konsep ketuhanannya kitab Taurat, cek di kitab Taurat, di dalam Alkitab, dalam kitab Injil, cek. Tinggal dikorelasikan mana yang berbenturan itu, syariatnya, hukum-hukumnya. Nah itu tinggal dikorelasikan. Kalau yang banyak berbenturan itu berarti disitulah terjadinya pemalsuan itu gitu loh. Dan Islam sebenarnya sudah tahu. Islam sudah tahu dalam hal ini, makanya Islam mencoba untuk meluruskan masalah ini. Makanya Islam mencoba masuk ke dalam situ, terutama untuk mencari pembenahan dulu kenubuatan Nabi Muhammad SAW. Oke, lanjut dulu ya. Luar biasa, ya. Itu katakanlah orang-orang apologet atau ahli kitab, katakanlah Muhammad Ali, Menahem Ali, ya, Ustadz Menahem Ali, yang paham Ibrani, ya, paham Yunani, begitu kan, paham bahasa Arab, gitu kan. Dia akan keteteran kalau saya tantang. Coba tunjukkan yang asli. Ini baru-baru saya coba suruh tunjukkan mana yang asli, mana yang palsu. Yang kedua, saya akan tanya lagi, indikatormu, ya, standarmu untuk menyatakan ini asli, ini palsu apa? Memang kalau mau klaim kita kuat. Oke. Dalam Islam itu sudah termuat semua agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Al-Qur'an ini sudah ada standarnya. Konsep ketuhanannya sudah ada standar, konsep ketuhanan yang Maha Esa, ya kan. Ajaran-ajarannya sudah ada standarnya juga. Semua sudah ada standar. Nah, apabila dalam kitab itu mencoba melenceng dalam standar yang dari agama-agama dalam yang sudah ada diturunkan sebelum-sebelumnya juga melenceng, maka itulah yang berindikasi terjadi pemalsuan atau perubahan kitab-kitab. Sangat mudah standarnya. Oke, lanjut. Mia, kita harus merujuk kepada sesuatu yang kita percayai kebenarannya dan standarnya, supaya nanti kita tidak ditertawakan oleh orang. Ustadz Nandar tadi mengatakan bahwa sebagian sudah dipalsukan dan sebagian masih ada yang dipelihara keasliannya, terkhusus di mana nama Nabi Muhammad dinubuatkan. Kan ini hanya klaim kosong. Masa hanya yang menyenangkan hati saja baru kita katakan itu yang asli? Nah, kalau dia katakan sebagian asli, sebagian tidak asli, nah kalau mau disuruh menunjukkan yang bagian mana yang asli dan bagian mana yang palsu, pasti kesulitan. Dan pasti keteteran. Oke, saya kira tidak ada kesulitan, Pak Rizky, ya. Tidak ada kesulitan dalam hal ini. Tinggal merujuk aja ke kitab Taurat. Hukum-hukum kitab Taurat itu bagaimana konsep Tuhannya, bagaimana cara peribadatannya, bagaimana cara hal-hal yang dilarangnya, hal-hal yang dibolehkannya, bagaimana cara menghadapi suatu peristiwa dalam hukum-hukumnya. Nah, kemudian ajaran Taurat ini kita cross check ke kitab Alkitab. Kira-kira masih berlaku apa enggak gitu loh. Nah, berarti indikasinya ini yang palsu yang mana, yang masih menjalankan sebelum pada masa Nabi Musa atau yang tidak menjalankan lagi syariat-syariat itu. Nah, kemudian Islam datang, Islam meneruskan ajaran kitab Taurat. Konsep ketuhanannya pun hampir sama, sudah monote, mirip banget dengan ajaran
kitab Taurat tersebut. Nah, jadi bagaimana? Syariat-syariatnya diteruskan oleh Islam. Semua diteruskan dalam Islam. Jadi dalam posisi ini 2:1. Kitab Taurat dan Al-Quran ini menghadapi satu Alkitab yang coba jauh sekali melenceng dari ajaran itu gitu loh. Silakan Anda menilai sendiri, oke? Bisa jawab pastinya. Kesimpulan saya yang pertama ketika melihat video ini adalah saya harus katakan bahwa Ustadz Nandar benar-benar tidak punya kekuatan atau tidak punya argumentasi yang kuat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh Pak Muriwali. Dan yang kedua, kalau kita mau berdebat, seharusnya argumentasi kita harus kuat. Dan apa yang kita rujuk itu kita harus percayai kebenarannya dan juga... Kan sudah dijawab oleh Ustadz Nandar tadi. Yang dirujuk itu posisinya ada sebagian yang dipalsukan, ada sebagian yang masih benar. Jadi kan sudah jelas. Oleh karena itu yang dijadikan nubuat itu yang perlu digali kebenarannya. Apabila pendeta Murawali tersebut tidak berani memasuki materi yang dinubuatkan, yang diargumenkan oleh Ustadz Nandar, berarti kebenaran dari materi yang disampaikan kebenaran dari Alkitab itu sangat besar kemungkinannya karena tidak dibantah oleh Ustadz Murawali tersebut, dari pendeta Murawali tersebut tidak dibantah. Itu menunjukkan bahwa kebenaran yang kenubuatan itu sangat besar karena nggak dibantah. Ya kan, dari bantah karena Islam ini ingin membuktikan kebenaran bahwa dalam Alkitab itu ada masih yang sebagian benar, ada sebagian yang sudah dipalsuin gitu. Oke? Harus lihat standarnya memenuhi atau tidak. Dan yang ketiga, klaim bahwa Alkitab dipalsukan dan sebagian masih dipelihara keasliannya, ini menurut saya klaim-klaim kosong dan tidak terbukti adanya. Nah, ini aja yang bisa saya lihat dari... Kalau saya nilai bukan klaim kosong. Untuk membuktikan kebenaran kitab itu palsu atau tidak, tinggal dirujuk ke kitab Taurat, kitab asli asalnya yang dulu sebelum adanya Alkitab, yaitu kitab Taurat. Ini kitab Perjanjian Lama yang dipegang oleh Yesus, yang sebenarnya Yesus meneruskan kitab Perjanjian Lama itu. Berarti kitab Perjanjian Lama itu benar. Tinggal dirujuk ke sana. Kalau ada yang menyimpang di dalam Alkitab, itulah yang berindikasi untuk palsu. Sebenarnya sangat mudah dan Islam berusaha untuk menunjukkan itu, gitu loh. Oke, kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.